hidup lama. Hari Rabu kemarin saya harus ke Solo karena ada ulang tahun GPDI ke-90 seluruh Jawa Tengah. Saya harus KKR. Ada 4.000 orang dari seluruh Jawa Tengah datang. Udah khotbah, nah itu handphone matikan. Sudah khotbah, udah makan, udah ke sana, udah kemari. Lama bener ke pagi teh. Udah pagi ke sana, kemari, sana, makan ini, makan. Kok lama ke siang tuh? Udah ke siang, kalau di Jakarta baru bangun pagi, udah siang. Baru siang, makan, udah sore. Baru kebaktian, udah malam. Hidupmu supaya panjang. Buat apa panjang umur kalau nggak bahagia? Di sini dikatakan kamu bahagia dan panjang umurmu. Tadi pagi di Jakarta ada perjamuan kudus, Jerry Stott yang khotbah. Sangkur nyanyi begini. Ku berbahagia, yakin teguh. Jadi kita tuh soal kebahagiaan mesti yakin dalam Yesus tuh ada kebahagiaan. Hanya saudara ditipu seringkali oleh iblis. Tadi kita dengar berapa kesaksian yang ada yang mau mencuri sukacita kita. Kan iblis namanya pencuri, membunuh. Dia tuh senang kalau kita musuhan, kalau kita marah sama orang lain, kalau kita kesel. Dalam bahasa Ibrani kesal itu kehel. Orang mah kehel kemana nanti. Itu iblis tuh nipu kita. Saya mah udah gak ada beban saudara. Maka Tuhan kasih lagu itu. Aku berjalan tanpa beban. Semua sudah diselesaikan. Oleh darahnya ku ditebus dari dosa. Ini yang saya senang. Tak ada lagi penghukuman. Bukan oleh kebenaranku. Aku dapat berdiri tegak. Tapi oleh anugerah ditebus, aku berjalan tanpa. Tapi saudara nggak percaya ya, dang 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 ding ding dang, aku di, dang dang ding ding dang dang dang, aku di, dang ding dong dong ding ding ding, aku di. Nah sekarang aku ini ganti sama kamu, sembari nunjuk sama teman. 2, 3. Kamu dikasih. Yang kiri. Kamu di. Terus kan tuh. Oh, aku tidak dapat mengerti. Nggak bisa ngerti kita cinta Tuhan. Mengapa dia baik padaku? Satu hal yang dapat ku cerita. Jangan batuk atau nyanyi teh. Aku berjalan tanpa beban. Aku. Saudara mau berjalan tanpa beban? Tidak ada lagi beban dosa, tidak ada lagi beban kebencian, tidak ada lagi beban kemarahan, tidak ada lagi beban kejengkelan, tidak ada lagi beban hutang, tidak ada lagi macam-macam. Sudah bebas kita, jalan tanpa beban, kerja tanpa beban, dapat berbahagia tanpa beban, haleluya tanpa beban, puji Tuhan, haleluya. Nah, ayat 1 bilang, hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ini bukan orang tua biasa. Sebab bahasa Inggris, children obey your parents
in the Lord, for this is right. Karena harus begitu. Ada yang bilang ini bapak dan ibu gembala. Orang tua dalam Tuhan. Tapi saya lebih cenderung ini Tuhan kita. Dia jadi bapak, El Gibor. Dia jadi ibu, El Shaddai. Karena disebut di dalam Tuhan. Dan ini benar. Jadi kita harus mentaati. Ayat pertama. Orang tuamu dalam Tuhan. El Gibor dan El Shaddai. Tuhan itu. Yang kedua baru kita hormati ayah dan ibumu di dalam dunia. Sebab ada janji supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ada haleluya. Panjang umurmu di bumi. Ulangan 5. Ulangan. Di depan lagi. Ulangan Fatsal 5. Ulangan Fatsal 5. Ayat ke-16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Itu tanah yang diberikan Tuhan, dipakai kata tadi, is giving you. Dia tetap memberi. Jadi saudara jangan takut kekurangan. Karena Tuhan itu Tuhan yang memberi. Kita diminta cuma nerima aja. Walaupun nanti kita belajar memberi. Sebab Tuhan kita suka memberi. Tapi ada tambahan di sana. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Kenapa mesti diulang? Karena ini kitab ulangan. Kalau kitab ulangan ini kita cabut dari Alkitab, tidak merubah Alkitab. Tapi kenapa Tuhan taruh kitab ulangan? Karena kita suka lupa. Minggu ini kita sayangi ayah ibu. Minggu depan udah Judas. Tahun 76 saya ke Kanada. Saya ketemu dengan ayah dari pendeta Cruikshank. Karena ibunya pendeta Cruikshank sudah meninggal, jadi ayah itu menikah lagi dengan satu wanita. Wanita ini baik juga. Ya, baik, tapi dia sudah tua. Terus dia tanya sama Hugh Cruikshank, kapan kamu datang? Kemarin saya datang. Ini siapa? Dia tunjuk saya. Ini John. Satu hamba Tuhan dari Indonesia. Tahun 76 itu saudara. Masih ganteng saya. Oh John. Ngomong. Makan. Dia ngomong lagi. Kapan kamu datang? Hugh itu hormat sekali dia ngomong. Kemarin. Ini siapa? John. Dalam hati saya, kenapa nggak direkam aja, tinggal diputar lagi. Dia itu ulang tahun. Jadi bapaknya bilang, Hugh, nanti sore kita ketemu di sana, restoran sana. Kita rayakan ulang tahun ini. Oke. Ulang tahun. Lagi makan kue yang mau dipotong. Ini ibunya nih. Padahal ibu tiri ya. Ini ulang tahun siapa? Kok ada kue ulang tahun? Oh ini ulang tahunnya mah. Oh iya. Aduh, ulang tahun saya. Iya betul. Dia potong makan-makannya. Nggak lama dia ngomong. Kenapa kita ada di restoran ini ya? Kan mau ada yang ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Hiu itu hormat sekali. Mana kan ulang tahun? Oh iya. Terus dia pukul sama suaminya bilang, kamu nggak kasih tahu sama saya. Suaminya goyang-goyang kepala. Udah diomongin udah 8 kali. Tapi itulah orang tua, saudara. Kalau tidak ada mereka, tidak ada kita. Hormatilah. Bukan caranya menghormat nyewa barongsai. Bukan.
Mereka nggak perlu barongsai. Mereka perlu kasih sayang saudara. Mereka perlu ketaatan saudara. Pokoknya mereka perlu. Hah? Haleluya. Saudara mau anggap saya orang tua saudara dalam Tuhan, puji Tuhan. Tapi saya lebih cenderung saudara menghormati Tuhan karena dia orang tua kita. Dia anak Yesus tapi dia juga Bapa. Kan kalau kita sembahyang, Bapa kami dalam surga. Ya kan? Walaupun Yesus disebut anak, kita nggak pernah sembahyang. Anak kami dalam surga. Enggak kan? Tapi Bapa kami dalam surga. Kita ini punya Bapa rohani. Kita juga punya Bapa jasmani. Ayah dan ibu kita. Apa saudara tidak ada kerinduan supaya ayah dan ibu kita menerima keselamatan? Apa saudara tidak ada kerinduan di hati supaya papa mama kita tuh ikut selamat di dalam Tuhan Yesus? Apa kita tidak? Sebab kita bakal semua sama. Gelar kita sama. ALM. Almarhum. Kalau perempuan ALMH. Almarhumah. Biar pinter, biar jago. Aduh. Kita bakal meninggal. Sementara masih hidup. Dulu saudara lagi kecil, belum ada gigi. Ditepesin tuh pisang dikerok pakai tembok. Nggak ada giginya. Sampai saudara gede dituntun. Ayo jalan. Neng, neng, neng. Oh, cup. Jalan lagi. Neng. Tes. Awas. Ini udah kode saya suruh berhenti, saudara. Sampai kita besar. Disekolahin. Diantar ke sekolah. Disewain sado, disewain beca. Dibeliin baju, tuh. Anak-anak teh. Semua anak perempuan zaman dulu mah disebutnya si Yaya. Aduh, Yaya teh cakep amat. Yaya, kalau anak laki Koko. Koko, aduh Koko baik ya Koko. Biar dia adek, tetap aja Koko. Ada satu ibu, dia kena stroke di Jakarta. Kalau mau panggil saya, Koko Yoyo gitu ya. Nggak bisa. Koko Yoyo. Begitulah bunyinya. Hormati. Nanti kita kebaktian, pulang kebaktian, sayangi mama. Ma hayang naon. Hayang makan naon, hek. Ini kejadian betul, saya rasa saya pernah cerita dulu. Di Jakarta, ada orang tua baring umur 65 tahun, kaya sekali. Dia punya anak 8. Jadi dia pikir begini, saya sudah tua, bisnis semua dia kasih sama anaknya. Uang dibagikan sama 8 anaknya, sudah. Tetapi begitu dia, anak-anaknya dapat uang dari orang tuanya, si bapaknya nggak pernah dikunjungi, padahal mama udah meninggal. Nggak pernah di-apa-apain. Jadi teman-teman ayahnya ini sakit hati. Kok anak ini puhau ya sama orang tua. Maunya duit, maunya kekayaan. Jadi dia ngomong sama si bapak ini. Kita ada rencana begini. Ada 3-4 orang mereka. Gua mau ngomong begini, gua mau gini. Setuju nggak? Ini demi kebaikan kamu. Dia bilang, ya atur aja dah. Jadi ini yang 3-4 orang ini pergi ke Hong Kong. Dari Hong Kong dia telepon anaknya. Halo, siapa nih? Ya ini siapa? Ini om ini dari Hong Kong nih. Ini coba tanyain sama si papa ya. Ini dia ada duit sekian juta dolar ini di sini, di Hong Kong. Ini mau diambil apa enggak? Tanyain ya. Kaget tuh anak. Waduh, bapaknya masih punya duit. Langsung saudara,
Sore itu bawa rantang. Pak, makan mau apa Pak? Dipijit-pijit Pak. Ada telepon dari Hong Kong, katanya uang itu yang sekian juta dolar mau diambil apa enggak? Bapaknya pura-pura juga. Depositoin aja. Iya Pak, belum. Jadi baik. Saya nggak tahu tuh, begitu dia tahu nanti papanya meninggal, terus dia tahu duitnya nggak ada, kecewanya kayak apa? Nah itu anak kayak begitu nipu, hawa. Ya, anak itu orang tua tuh tambah susah, tambah sulit jalan, saudara nyatakan kasih sayang. Sampai di sini saja. Ini rahasia hidup. Mau bahagia, mau senang, mau hidup umur panjang, mau berguna dalam hidup. Ini perintah Tuhan dengan satu perjanjian. Semua perintah, 10 perintah tidak ada perjanjian. Hanya ini yang kelima. Supaya, yang lain nggak ada. Supaya kamu hidup bahagia, hidupmu baik di tempat yang Tuhan selalu beri bagi saudara. Kita berdiri bersama-sama.